Hai Sobat Fishing seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Kembali lagi di channel Hanli Doang Fishing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 7 tips ciri-ciri keberadaan ikan kakap di tambak bandeng. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video mancing, umpan jitu, tips dan trik seputar mancing. Salam mancing, salam vlog fishing. Pasti banyak teman-teman yang bingung kenapa ikan kakap bisa berada di tambak. Apa karena sengaja ditanam oleh pemilik tambak? Tentu saja tidak. Ikan kakap atau caplak bisa masuk ke empang atau tambak dengan cara masuk melalui air dari sungai saat air masuk ke dalam tambak lewat pintu air. Ikan kakap masuk saat masih berumur benur kecil-kecil. Selain kakap, bibit-bibit ikan lain juga ikut masuk, seperti belanak, kiper, kerong-kerong, bahkan ikan buntal. Ikan yang ikut masuk umumnya adalah ikan-ikan predator, sehingga akan dianggap sebagai hama oleh petani tambak. Karena pertumbuhan yang cepat, ikan hama ini cukup merepotkan bagi petani tambak. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau tambak itu ada ikan kakapnya? Biasanya nih, ikan kakap ditambak oleh sebagian besar pemilik tambak diperbolehkan untuk kita pancing. Nantinya juga akan dibasmi habis oleh petani tambak. Tetapi perlu diingat, tidak semua tambak ada ikan kakapnya. Salah satu sebabnya karena empang sudah diberi obat untuk membasmi hama empang. Nah, berikut ciri-ciri yang mudah kita lihat untuk mencari spot empang kakap. Ciri yang pertama, di empang banyak ikan lain selain ikan bandeng, seperti ikan kerong-kerong, ikan kiper, belanak, dan mujair. Artinya empang tersebut belum diobat dan kemungkinan ada kakapnya. Akan tetapi, walau ada kakapnya, terkadang kakap tidak mau menyambar umpan kita. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Seperti kita ketahui, ikan kakap adalah predator sejati. Dia hanya akan memakan umpan hidup yang terlihat. Jika kita menggunakan udang hidup sebagai umpan, tidak jarang ikan predator lain seperti kerong-kerong, kiper, buntal ikut menyambar umpan kita. Dan ikan-ikan ini sangat gesit dan cepat menyambar umpan, sehingga tidak memberi kesempatan kakap untuk menyambar umpan kita. Terutama saat kita memancing menggunakan teknik pelampung, kita bisa dibikin sebal oleh serangan ikan karena udang keburu mati dan habis dimakan ikan ini. Ciri yang kedua, banyak ikan kecil atau udang melompat keluar permukaan air. Ikan kakap berburu mangsanya dengan mengejar dan menangkap mangsanya. Di saat ada gerombolan ikan kecil atau udang, kakap yang sedang berburu akan mengejar gerombolan ikan kecil sehingga ikan kecil atau udang akan kocar-kacir menyelamatkan diri dengan melompat keluar permukaan air. Tips yang ketiga, ada tanggakan di permukaan air, karena kakap sedang menangkap mangsanya dari bawah ke atas dan menimbulkan bunyi bluk di permukaan air. Bunyi tanggakan kakap dapat didengar secara jelas, karena suara tanggakan kakap berbeda dengan tanggakan ikan lain. Bunyi yang lebih besar seperti batu besar yang kita lempar ke air. Kira-kira seperti itu bunyinya. Biasanya, pada malam hari kakap melakukan serangan ke atas, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi tanggakan. Tips yang keempat, warna air. Warna air tambak yang belum diobat dan sudah diobat untuk membasmi hama bisa kita bedakan secara kasat mata. Air tambak yang belum diobat akan berwarna coklat, tetapi bukan keruh dan kehijauan karena alga. Sedangkan air tambak yang sudah diobat akan berwarna coklat tua dan cenderung jernih. Tips yang kelima, pastikan bandeng sebagai penghuni utama tambak ukurannya sudah besar, karena kakap tumbuh berkembang hampir bersamaan dengan tumbuhnya bandeng. Pada saat tertentu, ukuran kakap akan menjadi lebih besar daripada bandeng itu sendiri. Dan saat inilah saat yang pas buat mancing kakap karena ukurannya yang sudah bisa dibilang besar. Akan tetapi, kita harus menggunakan lebih lama untuk mendapatkan sambarannya, karena kakap besar lebih sabar dan perhitungan saat akan menyambar umpan. Berbeda dengan kakap yang masih kecil, kakap kecil akan bergerombol saat berburu mangsanya. Sedangkan kakap yang sudah besar akan bersikap teritorial dan suka menyendiri saat berburu. Tips yang keenam, pastikan bandeng belum dipanen. Karena pada saat panen bandeng baiknya menggunakan jaring atau obat khusus. Tambak akan diobok-obok oleh pemanen tambak. Terkadang ada saja kakap yang lolos dari jaring. Ini yang kita sebut sebagai kakap gagalan. Akan tetapi,
Butuh waktu lama, kakap akan kembali memangsa umpan karena ikan kakap tersebut kemungkinan stres pada saat pemanenan ikan bandeng. Tips yang terakhir, yang ketujuh, hal yang paling mudah adalah mencari info dengan menanyakan kepada pemilik atau yang mengurus empang sekalian minta izin memancing. Biasanya pemilik empang yang baik hati akan memberitahu empang mana yang ada kakapnya karena mereka setiap hari ada di empang untuk memantau dan memberi makan bandengnya. Bisa juga kita mencari tahu dari pemancing yang lain. Akan tetapi banyak dari pemancing merahasiakan spot mereka karena mencari spot tambak bukanlah hal yang mudah dan butuh perjuangan. Dan perlu diingat, untuk mendapatkan hasil yang maksimal saat memancing, faktor kesabaran dan keberuntungan memang peranan penting suksesnya kita memancing. Cari waktu yang pas di saat jam makan ikan dan cuaca yang pas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam mancing, salam vlog fishing. Buset, rekor 3 dia bro.